Sallam dalam rangka talabul ilm, melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu, mengaji, belajar itu tidak ada batas akhirnya. Sampai kapan? Sampai kita dimasukkan ke liang kubur. Kalau sudah di dalam kubur nggak bisa lagi ngaji kita, diajiin. Jadi diajiin ya. Alhamdulillah, kita melanjutkan masih dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitabnya Imam Bukhari yang menghimpun hadis-hadis tentang adab. Bahkan di sini itu sampai ke adab bagaimana berjalan dengan teman. Wah, sampai ada hadisnya. Insyaallah kita sampai. Ini enggak banyak, 446 halaman. InsyaAllah dalam 10 tahun selesai. Semoga kita sehat semua, amin. Kalau kemarin kita telah membaca hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hadis yang redaksinya sama namun perawinya yang berbeda, yaitu tentang 3 kali disebutkan berbuat baik kepada ibu, lalu kepada bapak, lalu kepada akrab. Akrab itu orang terdekat, kemudian terdekat lagi, dan seterusnya. Oleh karena itu, bahkan mengapa ibu itu diutamakan, bahkan dalam sholat sunnah pun kalau ibu kita memanggil, maka kita wajib membatalkan sholat sunnah itu. Nanti ketemu juga hadisnya ya, nggak tahu di mana nanti. Jadi kalau sedang sholat sunnah tahajud umpamanya, ibu kita manggil, ibu ya, bukan istri. Ibu, kalau istri biarin aja dulu. Kalau ibu manggil, maka wajib kita jawab, batalkan sholatnya. Tapi kalau bapak kita yang manggil, apa kata Nabi? Fala tajibha hatta tafruqa. Jangan kita jawab, tunggu sampai kita selesai. Nah, jadi kalau bapak yang manggil, selesaikan dulu sholat. Tapi kalau ibu yang manggil, batalkan sholat. Itu tingkatannya yang kemarin sudah kita jelaskan. Dan sekarang kita nyampai ke babu linil kalam liwalidayhi, bab tentang berlembut dalam bicara kepada kedua orang tua. Jadi sampai cara kita berbicara pun kepada kedua orang tua kita dibimbing oleh Nabi. Itulah kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bicara pun kepada orang tua dibimbing bagaimana caranya, kata Nabi, dibimbing. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim. Ini diriwayatkan dari Musaddad dari Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Mikhraq qala haddatsani Taisalah bin Mayyaz qala kuntu ma'an najadati fa asabtu dhunuban la araha illa min kaba'ir fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar qala ma hiya. Jadi dalam riwayat ini bahwa Ibnu Mayyaz dia berkata kuntu ma'an najadat fa asabtu dhunuban, bahwa aku telah berbuat dosa. La araha illa minal kaba'ir. Dosa ini menurut saya, kata Mayyaz ini, adalah dosa yang besar. Fadzakartu dzalika, lalu aku menceritakan dosaku itu li Ibnu Umar, kepada Abdullah ibni Umar.
Qala, lalu Abdullah ibni Umar berkata, mahia, apa dosamu itu? Qultu, lalu aku menjawab, kaza wa kaza, ini dan itu. Di sini enggak dijelaskan apa bentuk dosanya ya. Mungkin kalau kita baca syarahannya mungkin dijelaskan. Qala, lalu Ibnu Umar berkata, laisat hadhihi minal kabair, ini bukan dari dosa besar. Jadi kalau para sahabat dulu berbuat dosa itu saking takut dan menjaganya, melakukan dosa mereka udah anggap ini dosa besar. Kenapa? Karena menjaga, karena saking menjaganya. Kata Ibnu Umar, ini bukan dosa besar. Dosa besar itu hunna tis'un, ada 9. Pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nomor 1. Dosa besar yang nomor 1, syirik, menduakan Allah. Walaupun adapun nanti tingkatan-tingkatan syirik itu bermacam-macam ya, bertingkat. Wa qatalu nasamatin, membunuh jiwa, itu merupakan dosa besar. Wal firaru minaz zahfi, kabur dari medan perang, itu dosa besar itu. Ini pada zaman Nabi Muhammad ada yang ikut Nabi berperang kemudian dia lari pergi dari medan perang, itu dosa besar. Wa qadzaful muhsanati, menuduh orang berzina, dosa besar itu. Jadi menuduh orang berzina dosa besar, termasuk kalau kita menuduh orang mengatakan itu bukan anaknya si A, itu bahaya itu. Kenapa? Karena menuduh orang berzina, sedangkan orang tahu bahwa si A itu adalah anaknya si A. Kita bilang bukan, itu anaknya si A yang lain. Ini pentingnya menjaga lisan itu ya. Wa aklur riba, makan riba. Makan riba itu juga dosa besar. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini dosa besar. Makan harta anak yatim. Ini perlu kita sangat berhati-hati ya. Mungkin kita yang punya anak asuh, anak yatim, itu perlu kita perhatikan. Kalau orang memang niatnya untuk anak yatim, kita harus amanah. Jangan sampai kita tergolong melakukan dosa besar. Wa ilhadu fil masjidi, membuat kerusakan di dalam masjid. Kerusakan di sini artinya membuat kekacauan sehingga ketentraman ibadah itu terganggu. Itu dosa besar itu. Tapi kalau anak kecil yang lari-lari itu enggak, itu justru dianjurkan gitu ya. Wa bukaul walidaini minal uquq. Nah, dosa besar juga adalah membuat orang tua menangis. Menangisnya orang tua karena marah atau murka kepada anaknya, itu dosa besar. Jadi kalau kita pernah membuat ibu atau bapak kita menangis gara-gara kesel, marah kepada kita anaknya, itu merupakan dosa besar. Qala li Ibnu Umar, lalu kata Ibnu Mayyas berkata kepadaku Ibnu Umar, atafraku minan nar, apakah kamu ingin jauh dari neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannata, dan engkau ingin masuk ke dalam surga? Qultu, lalu aku menjawab, ya tentu wahai Ibnu Umar. Qala, lalu Ibnu Umar berkata, ahayyun walidaka, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qultu, aku menjawab, indi ummi, saya masih punya ibu. Qala, lalu Ibnu Umar berkata, fa wallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalam, seandainya jika engkau lembut kepadanya dalam berbicara, wa at'amtahat ta'am, dan engkau memberi ibumu makan,
la tadkhulannal jannata, maka niscaya pasti engkau akan masuk surga, majtana betal kabaira, selama engkau juga menjauhi dosa-dosa yang besar ini. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, juga dalam Al-Baihaqi dalam Sya'bul Iman. Dari sini apa yang dapat kita ambil, bahwa dosa-dosa besar itu yang 9 tadi, kalau kemudian kita dapat menghindarinya dengan kita berkata kata-kata yang lembut kepada orang tua, niscaya pasti akan masuk surga, dengan catatan dosa besar tadi juga kita hindari. Ini yang terkadang kita suka lalai ya, suka lupa dengan dosa-dosa ini. Apa di antaranya alanal kalam itu? Lembut dalam berbicara. Kalau dalam firman Allah itu, fala taqul lahuma uffin wala tanhar huma wa qul lahuma qaulan karima. Fala taqul lahuma uffin, itu itu artinya kalimat yang menyanggah. Kalau diterjemahkan dalam Al-Quran itu kalimat gitu ya, seperti itulah. Kira-kira kalimat seperti itu, menyanggah. Fala tanharhuma, apalagi sampai membentak. Apa perintah Allah? Waqul lahuma qaulan karima, berkata dengan perkataan yang mulia, karima. Kalau dalam Al-Quran dikatakan karima, maka diterjemahkan dalam hadis layyin, artinya dengan lemah lembut. Apa di antaranya? Pertama, Allah tad'a abahu bismihima. Di antaranya tidak memanggil orang tua dengan menyebut namanya. Itu merupakan cara lembut dalam berbicara. Tidak memanggil, menyebut namanya. Apalagi memakai lakopnya ya. Orang tua pendek kita panggil pendek gitu. Itu nggak boleh, itu haram itu. Kedua, Allah tamshi baina yadaihima, tidak berjalan lebih dulu dari keduanya. Umpamanya kita jalan bareng orang tua, kita di depan, orang tua di belakang, itu juga haram. Bagaimana supaya termasuk ke layin fil kalam? Kita di belakang, kecuali illa ayyumita anhul adha, kecuali kita di depan itu menghindarkan sesuatu yang membahayakan. Itu boleh. Jadi kalau ada yang membahayakan di depan, kita yang di depan. Tapi kalau enggak ada, orang tua kita yang di depan, didahulukan. Kemudian yang di antara linul kalam, berucap dengan lemah lembut tadi, itu fala tabkahuma, tidak membuat keduanya menangis. Ini yang juga kita sering kadang-kadang lupa ya, kadang-kadang lupa. Orang tua kita menangis disebabkan kita berbuat yang membuat dia murka, itu adalah merupakan kabair, dosa besar. Wakhfid lahuma janahadzullim minar rahmah, la tamtani' min syai'in ahabbahu. Wakhfid lahuma janahadzullim minar rahmah, rendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Artinya apapun yang kita lakukan kepada orang tua, ataupun kita sangat capek umpamanya, sangat kesal, atau kita sedang marah, tetap kita merendahkan diri kepada keduanya. Jangan membalas dengan ucapan yang kasar. Makanya di sini wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Jadi kita benar-benar merendahkan dengan penuh rahmah, kasih sayang. Tapi bagaimana kalau kita di saat marah umpamanya, atau di saat kesel, atau di saat capek gitu, atau di saat kita kecewa dengan orang tua, agar tidak termasuk kita dari perbuatan dosa besar tadi, maka dijelaskan yang di
kemarin itu ya, sudah kita jelaskan, kita harus menghadirkan bagaimana ibu kita, bapak kita, ayah kita, mereka begitu sabar di saat mengandung, di saat melahirkan, di saat membesarkan. Jadi belum ada apa-apanya kecewa kita kalau dibandingkan kebaikan yang mereka lakukan terhadap kita sebagai anaknya. Itu sudah dijelaskan kemarin ya. Kemudian hadis berikutnya, setelah hadis yang ini tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya. Ya. Gimana tadi? Mencari? Oh iya betul. Betul, betul. Kalau kita tidak bisa memenuhi, bagaimana orang lain tidak bisa memenuhi betul, oke. Betul. Bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, kalau tidak menuntut ilmu bagaimana hukumnya? Nah, ada ilmu yang wajib sifatnya fardu ain. Setiap muslim wajib tahu itu. Di antaranya apa? Ini kewajiban kita yang fardu ain juga. Ilmu tentang salat umpamanya. Kewajiban itu semua kita harus tahu. Berwudu, kemudian tahu pembatal salat. Nah, kalau kita nggak tahu itu gimana? Itu fardu ain. Tapi kalau ada pun ilmu umpamanya ilmu tafsir, ilmu hadis atau ilmu fikih yang besar-besar atau ilmu tarikh, itu nggak wajib. Itu fardu kifayah. Tapi umpamanya satu kampung ini harus ada minimal satu orang yang belajar tafsir. Minimal satu orang, namanya fardu kifayah. Tapi kalau nggak ada sama sekali, itu dosa juga. Nah, karena fardu kifayah itu minimal ada yang mewakili. Tapi kalau yang fardu ain seperti kewajiban kita pribadi, salat itu kita masing-masing wajib itu. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, ya dosa. Ya dosa benar jadinya. Puasa wajib kita pribadi kalau nggak tahu ilmunya. Siang nggak makan nasi nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau merokok nggak batal, ya itu kan nggak tahu ilmunya. Jadi kalau yang fardu ain kita tidak menuntutnya atau mencari ilmunya, dosa. Tapi kalau yang sifatnya fardu kifayah seperti belajar tafsir, belajar hadis, belajar sejarah, kita nggak menuntutnya, itu sudah tidak berdosa asalkan ada yang mewakili dari satu kampung itu. Tidak berdosa lagi. Tapi kalau yang fardu ain ya wajib itu tadi. Makanya faridatun ala kulli muslimin itu yang fardu ain. Ada lagi? Ya. Ada anak kecil di pondokan terus besar tuh nggak mau sholat, itu diingatkan terus nggak mau sholat itu hukumnya bagaimana? Ya. Udah kita pondokkan, udah kita inikan, terus besar nggak mau sholat gitu ya. Iya, benar. Itu dicontohkan oleh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu punya anak dan punya bini belum beriman. Luqmanul Hakim kan kenal semua kita. Orang yang sangat bijak. Luqmanul Hakim itu umurnya 1000 tahun. Beliau Qadil Qudat, Hakim Agung, MA Hakim Agung di zaman Nabi Daud alaihissalam. Setiap ucapannya menjadi mutiara sampai sekarang. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran surah 31 itu ya, Luqmanul Hakim. Sama kasusnya. Dia punya anak dan istri tidak memeluk Islam, artinya nggak ikut Luqman Hakim, tidak bertauhid kepada Allah.
Apa yang dilakukan oleh Luqman Hakim? Begitu seperti yang Bapak sampaikan tadi. Terus dia menasihati. Terus Luqmanul Hakim itu menasihati. Sampai kapan? Terus dia sampai nggak bisa nasihat gitu. Terus nggak berhenti, artinya nggak kalah gitu ya. Hatta aslama, sampai anak dan istrinya ikut Luqman Hakim sampai Islam, sampai beriman. Jadi nggak berhenti. Nah, yang dapat kita ambil dari sini pertama, jangan pernah kita berhenti dalam memberi nasihat. Jangan pernah kita putus asa dalam mengajak. Terlebih lagi kita sebagai orang tua, senjata kita apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kadang-kadang nih, kita lupa melibatkan Allah dalam usaha kita. Udah saya nasihati, udah saya ajak, masih belum mau juga. Tapi belum disambungkan. Kita belum sholat malam, belum bangun malam, tahajud, munajat kepada Allah, sebutkan nama anak kita, ya Allah, anak saya si A, ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Itu mungkin yang belum kita lakukan. Kalau itu kita lakukan seperti ini, mungkin pernah kita sampaikan juga, bagaimana ibunya Imam Bukhari. Dia nggak berhenti munajat kepada Allah untuk anaknya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu waktu kecil beliau zahaba basarahu, buta karena sakit panas di umur 3 tahun, itu di riwayatnya. Sakit panas hingga hilang penglihatannya, buta dia. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Nangis tiap malam dalam sujud munajat kepada Allah. Satu permintaannya apa? Ya Allah, kembalikan penglihatan anakku. Terus dia nggak berhenti sampai Allah kabulkan dan anaknya Imam Bukhari melihat kembali. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua itu punya senjata yang sangat luar biasa, yaitu munajat kita kepada Allah dalam sujud kita, dalam qiyamul lail kita, dalam tahajud kita, dalam salat kita hadirkan itu. Tapi memang terkadang kita ini itu tadi kadang-kadang lupa. Kita merasa sudah menasihati tapi lupa menyambungkan, melibatkan Allah dalam nasihat kita itu dengan kita munajat. Terus, jadi jangan berhenti, terus aja nasihati, ajak terus nasihat, ya Allah, pasti Allah kabulkan. Kenapa? Doa ul walidaini la yuraddu. Doa kedua orang tua tidak ada yang ditolak untuk untuk anaknya. Bahkan doa yang buruk sekalipun. Nanti kita akan ketemu bagaimana ceritanya Juraij, seorang ahli ibadah, ahli sholat, tidak menemui ibunya dan ibunya mendoakan keburukan untuknya, Allah kabulkan. Itu yang ahli ibadah itu. Nanti ketemu kita hadisnya. Jadi intinya yang tadi Bapak sampaikan, satu, jangan berhenti dan jangan putus asa untuk menasihati. Kedua, hadirkan mereka, anak-anak kita dalam munajat. Jadi kalau munajat sebut namanya, minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Memang kadang-kadang doa kita itu nggak langsung dikabulkan ya. Mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian gitu. Ada lagi? Ya. Tadi disebutkan termasuk dosa besar yaitu riba, termasuk masalah riba. Lalu bagaimana dengan transaksi di bank konvensional? Sedangkan bank konvensional itu sendiri ada izin dari negara, di mana di situ terjadi transaksi riba. Ini bagaimana? Apakah digolong-golongkan atau bisa kombinasi? Ya, kalau masalah bank ya, kita lebih merujuk ke keputusan Majelis Ulama Indonesia. Kalau Majelis Ulama Indonesia sudah memutuskan, bahkan mungkin kita bisa baca di dalam keputusannya itu bahwa kalau bank konvensional ya haram, mereka menyatakan haram. Nah, sehingga kita berusaha untuk tidak ya naruh di sana. Maka hadirnya bank syariah, bank syariah. Walaupun banyak yang mengatakan sama saja itu bank syariah, pasti nggak sama saja ya, pasti ada bedanya lah. Paling tidak kita sudah berusaha semampu kita ya, adanya syariah ya taruh di situ.
Terjadinya riba tadi bagaimana? Itu kan diizinkan oleh negara. Ya karena memang negara kita bukan negara Islam, negara kita negara sekuler. Negara sekuler itu kan memakai bukan hukum berdasarkan hukum Islam. Nah, tinggal kita sebagai umat Islam menempatkan diri saja. Oh kalau ke sini jelas nih haram, ini riba nih. Ya udah kita jangan ke situ, kita ke sini. Gitu. Kalau ada konvensional, ada yang syariah, ya udah kita ke syariah. Walaupun kata orang di syariah juga sama terjadi, kita sudah berusaha paling tidak di situ. Selebihnya kita ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Paling tidak kita berusaha untuk menghindari riba gitu. Ada lagi? Ya. Ya. Bagaimana membersihkan dosa zina? Semua dosa dalam membersihkannya sama ya, tentu dengan taubat. Ya, dengan taubat kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesali perbuatan dosa dan beretikat tidak akan melakukannya kembali. Itu taubat kita. Itu. Terus bagaimana kalau apa tadi? Yang kedua, profesinya gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Sedangkan dia merupakan kebutuhan, yaitu di antaranya sesama kita ya, mungkin sesama muslim, kan haram itu bagi kita yang muslim gitu kan, karena kita berkeyakinan penuh bahwa itu adalah perbuatan yang haram. Bagaimana kalau sesama muslim? Ya di antaranya pertama kita kalau ada ya, entah itu saudara, entah itu teman yang berprofesi sebagai pelaku zina tadi, ya kita pertama menasehati. Kedua, kalau memang dia melakukan itu karena terpaksa, ya memang cara mencari kehidupannya di sana, ya kalau kita bisa membantu dengan mencarikan cara yang lebih baik, umpamanya pekerjaan, ya kita bantu memberikan pekerjaan yang menjauhkan dia dari perbuatan zina itu. Dan ini memang ya tugas berat gitu kan, dan nggak semua kita bisa. Kalau kita hanya bisa dengan apa? Dengan lisan, ya dengan menasehati, menyampaikan. Tapi kalau yang punya kekuatan, dia bisa dengan keputusannya, ya seperti yang di Surabaya itulah kan, itu bisa diselesaikan dengan baik, kemudian dibuatkan tempat-tempat untuk mereka bekerja yang lebih baik. Itu kalau yang masalah zina tadi. Yang berikutnya tadi bagaimana yang kisah orang dalam sebuah hadis juga itu ya, nanti ketemu kita di sini, yang dia berzina, seorang baghiyah pelaku itu dia bisa masuk surga karena memberikan minum kepada seekor anjing itu. Nah, itu riwayat ada di kitab ini, insyaallah kita ketemu. Yang intinya mengapa? Karena dia punya sifat rahmah, sifat kasih sayang. Allah berikan kemuliaan untuknya dengan dia diselamatkan hanya dengan memberi minum seekor binatang itu. Dan itu karena ketulusan ya. Itu artinya contoh, ketika seorang hamba tulus dalam kasih sayangnya, maka Allah akan memberikan rahmatnya. Maka dalam hadis qudsi itu, orang yang datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan menyambutnya dengan berlari. Maksudnya kita mendekat kepada Allah dengan pelan, tapi Allah akan menyambut kita dengan cepat. Itulah rahmat Allah wasi'ah. Ada lagi? Ya. Oh iya.
kita punya ilmu tidak menyampaikan. Bahkan dalam sebuah hadis itu mal'unun man katama ilmuhu, terlaknat orang yang menyembunyikan ilmunya. Sudah belajar di pesantren 10 tahun umpamanya, diminta untuk ngajar di TPA nggak mau, itu dosa itu. Udah mondok 2 tahun umpamanya, diminta ngajar pengajian di masjid nggak mau, itu dosa itu. Bahkan dalam hadis itu mal'un itu artinya terlaknat, karena dia kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu itu. Maka perintahnya kan ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik kata Nabi, orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Dari bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu kemudian menyampaikan ilmunya, itu yang terbaik. Bukan belajar ilmu kemudian menyimpannya atau menyembunyikannya, itu termasuk dosa itu. Kalau bahasa hadisnya mal'un, artinya sangat tercela ya. Makanya kita punya ilmu dikit, ya amalkan, disampaikan. Bisa ngajarkan Fatihah, ajarkan sebisa kita. Bisa ngajarkan cara azan, ajarkan. Wah, saya hanya bisa mengajarkan cara berwudu, ajarkan itu. Itu yang menjadi jariyah itu kan, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa mendapatkan manfaat orang lain, itu yang terus mengalir. Ada lagi? Boleh. Oke. Ya, yang dosa besar yang tadi ya, membuat wa ilhadun fil masjidi, membuat kerusakan di dalam masjid. Ini artinya membuat kerusakan di dalam masjid itu seseorang yang melakukan kerusakan atau keributan yang membuat jamaah, yang membuat ketenangan dalam ibadah itu terganggu. Itu masuk ke dalam kata ilhad. Kalaupun menghancurkan bangunan tanpa ada alasan, itu juga termasuk ilhad. Tapi kalau merobohkan untuk membangunkan, nggak termasuk gitu. Itu maksudnya membuat kerusakan di dalam masjid, termasuk mengotori masjid dengan sengaja yang terjadi di mana itu, yang dia bakar Al-Quran, dia lempar kotoran, itu termasuk ilhad, dosa besar gitu kan. Karena masjid adalah Baitullah fil ardi, itu sederhananya gitu. Tapi kalau ngacak-ngacak itu nggak termasuk, mau merapikan gitu ya. Ada lagi? Habis? Oke, kita lanjut. Mana tadi? Oke. Ini dia masuk. Bab da'watil walidain, bab doanya kedua orang tua. Ini beberapa hadis sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya, menguatkan. Jadi makanya di dalam Bukhari juga 7.000 hadis itu ada pengulangan. Kalau enggak dipakai pengulangannya, enggak kita baca yang pengulangan, itu sekitar 4.000. Nah, seperti yang di sini juga. Jadi ada kesamaan hadisnya, cuman perawinya yang berbeda. Itu menunjukkan banyaknya para sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Babu da'watil walidain, ini bab tentang doanya kedua orang tua. Haddatsana Mu'adz ibn Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibnu Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'watin mustajabatun." 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Lahunna, doa tersebut. La syakka fihinna, tidak diragukan terhadap dikabulkannya doa itu. Pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang dalam bepergian. Bepergian bukan untuk maksiat ya. Wa da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Ini diriwayatkan juga dihadirkan juga dalam Sahih Bukhari. 3 doa ini, doa orang yang mazlum, yang dizalimi. Makanya doa orang dizalimi itu makbul. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau riwayat Imam Muslim itu, wa in kana kafiran, sekalipun orang itu orang yang enggak beriman, tapi dia dizalimi gitu. Itu mustajab doanya. Wa da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Makanya kalau kita dalam perjalanan banyak-banyakin doa. Musafir, tapi musafirnya bukan untuk maksiat. Bukan untuk maksiat ya. Wa da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Ini dihadirkan kisah di bawahnya juga hadis yang tentang Juraij itu. Kita lanjutkan dulu. Bagaimana kisah daripada doa orang tua yang dikabulkan tersebut? Haddatsana Muhammad ibni Ishaq an Yazid ibni Abdullah ibni Qusaid an Muhammad ibni Syurhajbil akhi bani Abdiddar an Abi Hurairah qala. Jadi kalau kita untuk meyakinkan kita baca perawi-perawinya ini, artinya ini memang mutawatir, bisa dipertanggungjawabkan ya. Bukan langsung qala Rasulullah. Nah, itu mungkin siapa perawinya kita enggak tahu. Makanya kalau dalam Imam Sahih Bukhari itu dilengkap gitu. Yaqulu, dia berkata, ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij. Bahwa tidak ada anak yang baru terlahir dapat berbicara dari manusia waktu masih di gendongan illa kecuali Isa bin Maryam, Nabi Isa dan sahibu Juraij. Siapa sahibu Juraij itu? Anak dari seorang perempuan yang menuduh Juraij pelakunya, yang menghamili, yang membuat anak itu maksudnya. Kalau Nabi Isa jelas dalam Al-Quran itu ya. Qila, dikatakan, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij, wahai Nabi Allah, siapa itu sahibu Juraij? Qala, Nabi menjawab, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi saumatin lahu, bahwa yang namanya Juraij itu adalah orang yang ahli ibadah, dia punya tempat sendiri untuk ibadah. Anggaplah musala gitu ya kalau di zaman kita sekarang. Wa kana ra'i bakarin ya'wi ila asfali saumatihi wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah takhtalifu ila ra'i fa atat ummuhu yauman faqala. Jadi dikatakan juga bahwa Juraij itu adalah seorang yang selain dia ahli ibadah, dia juga selalu naik turun untuk memberi makan hewan peliharaannya. Fa'atat ummuhu yauman, datang kepadanya suatu hari ibunya. Faqalat, lalu berkata, ya Juraij, wahai Juraij, wa huwa yusalli, dan dia sedang salat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli, ummi wa salati. Jadi Juraij itu sedang salat, lalu dia berkata dalam dirinya, ummi wa salati, ini saya mendahulukan ibu yang sedang memanggil atau salat saya yang dilanjutkan. Fara'a ayyu'thira salatahu, dia lebih mendahulukan salatnya. Tsumma sarakhat bihi tsaniyah, kedua kalinya sama. Faqala fi nafsi ummi wa salati.
fara'a ayusira salatahu thumma sarakhat bihi thalitha faqala ummi wa salati fara'a ayusira salatahu. Jadi sampai 3 kali ya. Jadi sampai 3 kali ibunya memanggilnya wahai Juraid, tapi Juraid masih sedang sholat. Ini kisah banyak diceritakan ya. Tapi ini kisahnya sahih, dihadirkan bahkan dalam Sahih Muslim dan dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam Sahih Bukhari itu nomor hadisnya 2482, kalau dalam Sahih Muslim nomor hadisnya 2550 tentang Juraij ini. Faqala falamma lam yujibaha qalat la amatakallahu ya Juraij hatta tanzura fi wajhi mumisatin thumman sarafat. Nah, ini kita singkat kisahnya. Bagaimana ketika ibunya tidak dijawab panggilannya, ibunya berdoa. Kata ibunya, la amatakallah ya Juraid, wahai Juraid, semoga Allah tidak mematikanmu hatta tanzura fi wajhi mumisatin, sampai engkau dipermalukan di hadapan mumisat. Mumisat itu Kahbah itu WTS. Apa WTS itu ya? Mungkin bahasa lainnya baghiyah. Yang tadi beliau bilang tadi itu ya. Profesi tadi itu. Namanya mumisat. Summan sarafat fa utiyal maliku bitilkal mar'ah waladat. Jadi lalu datang kepada seorang raja bahwa perempuan itu melahirkan. Faqala mimman qalat min Juraij. Lalu raja mempertanyakan, ini anak siapa yang kau lahirkan ini, bayi? Faqalat min Juraij, ini anaknya Juraij. Jadi dia menuduh bahwa Juraij yang melakukan perbuatan itu. Qala asabihu saumah? Qalat na'am. Apakah Juraij yang ahli ibadah itu? Iya gitu. Qala ahdimu saumatahu. Kata raja ini, hancurkan itu tempat ibadahnya. Dihancurkan tempat ibadahnya. Wa'tuni bihi, bawa ke sini Juraij itu. Fadarabu sauma'atahu bil fuusi hatta waqa'at. Dihancurkan oleh tentara raja tadi tempat ibadahnya Juraij sampai hancur. Faja'alu yadahu ila unukihi bihablin. Tangan diikat ke lehernya, tangan Juraij diikat ke leher. Tsumman talaqa bihi, dibawa Juraij ini menghadap raja. Famurra bihi ala mumisat. Jadi Juraij ini baghiyah tadi, yang profesinya tadi itu nggak enak itu disebutkan ya. Pokoknya yang beliau bapak itu maksudkan tadi itu yang maksudnya mumisat. Famurra bihi ala mumisat. Juraij sampai ngelewatin perempuan-perempuan yang itu. Nah, itu. Fara'ahunna fatabassama. Juraij melihat itu tadi, perempuan-perempuan tadi, lalu Juraij tersenyum. Wahunna yanzurna ilaihi finnas. Mereka juga para perempuan itu melihat Juraij. Faqala al-maliku, lalu malik itu, raja itu berkata, ma taz'amu hadhi? Qala ma taz'amu? Qala taz'umu anna waladaha minka. Lalu kata raja ini bahwa perempuan mengatakan anak kecil bayi itu adalah anak dari Muhai Juraij. Qala anti taz'umina. Lalu kata Juraij, engkau yang mengatakannya? Qalat na'am, iya. Qala aina hadza shaghir? Mana anak kecil ini? Qalu hadza fi hijriha. Ini dia dengan sedang bersama ibunya. Fa aqbala alaihi faqala man abuka? Qala ra'il baqar. Qala al-maliku anaj'alum sauma'ataka min zahabin. Jadi kita singkat ini. Jadi kisahnya Juraij itu dituduh berzina, ya. Dituduh berzina. Kudatit aja. Dituduh berzina, kemudian sampai diadukan kepada raja. Nah, ini kisahnya sangat mengesankan. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan malam Sabtu depan. Ya, insya
insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.